Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Puji dan syukur marilah senantiasa selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat di dalam kehidupan kita. Salah dan salam juga selalu kita doakan kepada Allah, semoga terus ditambah oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Nabi Mumsi, guru kita bersama yang kami hormati, guru-guru kami, para alim ulama, dan seluruh jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah yang khatib muliakan. Jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan singkat ini, marilah sebentar kita sambil beriktikaf mengkaji sedikit tentang apa kewajiban kita terhadap orang-orang yang telah bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang terlahir di dalam kehidupannya pasti melakukan dosa. Tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Baik dosa itu apabila kita lihat dari segi dosa kecil ataupun besar yang dia lakukan, atau dari segi pandangan masyarakat ada dosa yang dilakukan biasa saja, seperti misalnya seseorang yang makan riba, biasa pandangan masyarakat. Orang yang melakukan riswah, sogok menyogok, biasa dalam pandangan masyarakat. Orang yang berjudi juga biasa dalam pandangan masyarakat. Orang yang melakukan korupsi biasa dalam pandangan masyarakat. Tapi ada dosa yang di dalam pandangan masyarakat itu adalah satu aib yang sangat memalukan, seperti berzina dan mencuri dan dosa-dosa yang lain. Apapun bentuknya, kita pasti melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan bahwa seluruh anak Adam pasti berdosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'i at-tawwabun. Tapi yang paling baik di antara yang berdosa itu adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha, kata Allah. Taubatlah kalian kepada Allah seperti taubat nasuha. Atau Allah mengatakan wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kepada Allah hai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan keberuntungan. Maka para jamaah, banyak di dalam masyarakat kita temukan orang-orang yang semula adalah pelaku dosa, tapi kemudian dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulunya adalah orang yang suka berzina,
tetapi sekarang dia sudah bertaubat kepada Allah. Mungkin dulunya adalah pencuri yang sangat meresahkan masyarakat, tapi sekarang dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dosa-dosa dia lakukan itu banyak sekali merugikan masyarakat dan juga sangat memalukan di kalangan masyarakat. Pertanyaannya sekarang, di saat dia telah bertaubat, apa yang harus kita lakukan terhadapnya? Di saat dia telah menyadari kesalahannya, telah kembali ia kepada Allah dan kemudian dia beribadah sebagaimana kita biasa, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang mantan pelaku maksiat tersebut? Apakah terus kita harus memandang, melihat track recordnya bahwa dia adalah pendosa, bahwa dia adalah mantan penjahat yang terus kita akan menjauhi dan mengasingkan dia di masyarakat? Apakah demikian? Bukan, para jemaah. Sebahagian para ahli hikmah mengatakan, wajaba littaibin 'alan nas arba'atu asya. Manusia berkewajiban melakukan 4 perkara terhadap orang-orang yang telah bertaubat. Yang pertama adalah ayyuhibbuhu fa innallaha qad ahabbahu. Kewajiban kita yang pertama terhadap orang yang telah bertaubat itu, para jemaah, adalah mencintai mereka. Karena Allah pun rupanya telah mencintai mereka. Bukankah Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin? Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan kepada orang-orang yang mensucikan diri. Orang-orang yang telah keluar daripada dosanya, kembali kepada Allah, dia mensucikan diri daripada berbagai perbuatan maksiat, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, maka kita selaku hamba Allah juga berkewajiban untuk mencintai mereka, para jemaah. Jadi tidak kita asingkan dan kita tidak menjauhkan diri dengan mereka. Malah kita membagi cinta kasih dengan orang-orang yang telah bertobat. Itulah kewajiban yang pertama. Kemudian kewajiban yang kedua dari kita terhadap orang-orang yang telah bertobat, yaitu ayyahfidhuhu biddu'a ala ayyasbitahullahu ta'ala ala taubah. Mendoakan orang-orang yang telah bertobat itu supaya dia diberikan istiqamah, ketetapan oleh Allah di dalam taubatnya. Karena melakukan taubat ini mudah, para jemaah. Mudah sekali orang menyesali satu pekerjaan yang salah dan dia bertaubat kepada Allah. Tapi untuk menetapkan diri di dalam taubat tersebut, untuk mengistiqamahkan dirinya dalam sifat taubat tersebut, ini yang susah. Maka sering kita bertaubat terhadap satu dosa, tapi kemudian besoknya kita kembali melakukan dosa lagi. Kita hari ini bertaubat, besok kita berdosa kembali. Maka butuh doa-doa daripada saudara-saudaranya, daripada kita, agar dia diberikan oleh Allah kemampuan untuk tetap dalam taubat yang telah dilakukannya. Mendoakan sesama muslim tidak ada ruginya, para jemaah. Sekalipun mantan pelaku maksiat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau mengatakan, "Idza da'al muslimu li akhihi bi dhahril ghaib, qala al malak amin walaka bimithlih." Apabila seorang mendoakan saudaranya yang tidak ada di tempat tersebut, artinya mendoakan saudaranya di belakang saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, maka datanglah seorang malaikat berkata di saat dia berdoa, amin, kabulkan ya Allah, walaka mithluh, dan bagimu seumpama yang engkau doakan.
Di saat kita mendoakan saudara kita yang telah bertaubat itu agar tetap dalam taubat, maka malaikat mendoakan kita juga agar kita tetap dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kedua. Kemudian kewajiban yang ketiga dari kita terhadap orang yang bertaubat, yaitu alla ya'iruhu bima salafa min dzunubihi. Jangan menjelek-jelekkan orang yang telah bertaubat itu dengan pekerjaan-pekerjaan salah, dengan maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan dahulu. Jangan menjelek-jelekkan. Susah memang para jemaah. Karena kita sering melihat masa kelam orang, lupa terhadap masa kelam diri kita sendiri. Seolah-olah kita suci, yang kotor adalah orang lain. Maka di saat satu kesalahan dilakukan oleh orang lain, seumur hidup kita tidak bisa melupakannya. Maka selalu kita mengungkit-ungkit kesalahan tersebut, bahkan mengungkit itu kemudian berubah menjadi menjelek-jelekkan, bahkan bisa berubah menjadi fitnah terhadap pelaku dosa yang telah bertaubat para jemaah. Maka ini sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu." Siapapun yang menjelek-jelekkan seorang saudaranya dengan satu dosa, maka orang tersebut tidak akan mati dulu sebelum dia juga melakukan dosa seperti yang dilakukan oleh saudaranya. Maka hati-hati para jemaah, sikap kita selama ini yang menganggap jelek orang lain, yang menganggap remeh mantan-mantan pelaku dosa, akan berakibat apabila itu kita lakukan dengan kesombongan, berakibat kepada di akhir hayat kita juga akan terjerumus ke dalam dosa tersebut. Para salafus saleh mengatakan, wa kullu maksiatin uyyirat biha akhaka fahiya ilaika yahtamilu ayyurida bihi annaha sa'iratun ilaika wala budda an ta'malaha. Setiap maksiat yang dengan maksiat tersebut kamu menjelek-jelekkan saudaramu, maka dapat dipastikan bahwa kejelekan tersebut akan kamu lakukan pada suatu saat. Maka berhati-hatilah para jemaah. Jadi jangan karena kita sering melihat track record seseorang bahwa dia adalah orang tidak baik, kemudian selamanya kita menganggap dia orang tidak baik. Bukankah kalau kita mau membaca sejarah para jemaah, banyak di antara orang-orang baik yang dahulu adalah mantan-mantan pelaku maksiat. Para sahabat Rasulullah sangat sedikit yang bukan mantan pelaku maksiat. Umar bin Khattab, mantan pelaku maksiat para jemaah. Para sahabat-sahabat yang lain, mantan pelaku maksiat. Mungkin cuma Sayyidina Ali dan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak terlibat dalam maksiat dalam kehidupannya sebelum masuk Islam. Tapi kemudian mereka bertaubat, kembali kepada Allah dengan bersyahadah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menjadi umat yang terbaik. Mantan-mantan pelaku maksiat disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan bahwa khairul nas, sebaik-baik manusia, ukhrijat linnas, yang pernah dibangkitkan di dalam kehidupan manusia ini. Yang terakhir, kewajiban kita terhadap orang yang telah bertaubat dari maksiat adalah ayyujalisuhu wa yudzakiruhu wa yu'inuhu. Duduk bersama mereka, berdiskusi bersama mereka, dan bantu kehidupan mereka. Ini kewajiban kita yang terakhir. Jangan menjauhi orang-orang yang telah bertaubat. Karena apabila orang-orang yang telah bertaubat dijauhi, diasingkan oleh lingkungan, itu adalah penyebab utama mereka terjerumus lagi ke dalam maksiat. Maka lingkungannya akan ikut bertanggung jawab terhadap maksiat mereka. Tidra urang, leh ke taubat, gua kampung, tubit dalam penjara, musidra hana sotim mengon. Musidra hana sotim bantu, musidra hana sotim di kerja.
karena alasan dia adalah mantan mungkin pencuri, karena alasan dia mantan perampok. Maka tuntutan kehidupan yang membuat dia tidak mampu bersabar akan kembali membuat dia menjadi pelaku maksiat yang merugikan masyarakat sekitar. Maka kita selaku masyarakat sekitarnya, orang-orang yang ada di sekelilingnya, berkewajiban para jamaah untuk mengajak dia duduk bersama kita. Ajak dia ke masjid kita. Ajak kita ke majelis kita. Ajak dia dalam kegiatan kita. Kemudian bermusyawarahlah, bermudzakarahlah dengan dia. Berikan dia nasihat-nasihat yang baik, yang menenteramkan jiwanya, yang mampu membuat dia istiqamah di dalam taubatnya. Dan kemudian yang terakhir, bantulah kehidupannya. Wallahu fi auni abdi, makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa selalu membantu hambanya di saat hamba tersebut juga senantiasa membantu saudara-saudaranya. Tidak dibatasi hanya kepada orang-orang yang tidak pernah melakukan maksiat saja, karena pada hakikatnya tidak ada orang-orang yang tidak pernah melakukan maksiat para jemaah, karena semua kita pasti pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang maksiat kita disembunyikan oleh Allah sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Atau terkadang maksiat yang kita lakukan yang dianggap oleh masyarakat bukan maksiat seperti cerita kita di permulaan tadi. Padahal kadang dosa maksiat kita yang dianggap oleh masyarakat adalah biasa saja, lebih besar daripada dosa dia yang dianggap oleh masyarakat melakukan aib yang sangat besar. Bukankah Rasulullah menjelaskan para jemaah bahwa dosa orang yang makan riba yang di masyarakat sudah dianggap biasa, itu paling kecilnya adalah seperti seorang penzina melakukan zina yang berdosa paling besar. Lirriba salasatun wasabauna baban, kata Rasulullah. Riba punya 73 pintu. Adnaha kazawwaja rajulin ummahu. Sekecil-kecilnya atau serendah-rendah pintu riba tersebut, dosa riba yang paling rendah, yang paling kecil adalah seperti seorang laki-laki mengawini ibunya. Orang mengawini ibunya adalah dosa zina yang paling kecil, tapi yang paling besar. Tetapi kenapa kita sering lupa menerima orang yang melakukan dosa riba, tapi menjauhi, memusuhi orang-orang yang melakukan zina. Marilah kita beradab dengan sesama kita, termasuk dengan mantan-mantan pelaku dosa para jemaah. Inilah tausiah singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan terutama kepada khatib sendiri. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا ومن نصر الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة